Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan penonton sekalian yang saya cintai. Hai, selamat pagi semuanya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Syahdina Faiza Azriela dari Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema menumbuh kembangkan jiwa kemaritiman menuju Jelas Veva Jaya Mahe dalam rangka SDM Unggul Indonesia Maju. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, kedua kalinya, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam wal iman. Seperti yang saya katakan tadi, Jelas Veva Jaya Mahe. Pasti di antara kita masih banyak yang belum tahu tentang makna dari Jelas Veva Jaya Mahe. Saya akan menjelaskan tentang apa sih makna dari Jelas Veva Jaya Mahe ini. Hadirin sekalian, Jelas Veva Jaya Mahe berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 bagian, yaitu Jelesu, Eva, dan Jaya Mahe. Secara keseluruhan, Jelas Veva Jaya Mahe memiliki makna bahwa kejayaan kita ada di laut, atau juga bisa diartikan dengan justru di lautan kita menang. Jelas Veva Jaya Mahe ini digunakan sebagai pedoman bagi para prajurit untuk menuju TNI Angkatan Laut yang jaya dan menang di lautan. Selain itu, Jelas Veva Jaya Mahe ini juga digunakan sebagai panduan dan pegangan bagi TNI Angkatan Laut untuk menghadapi lautan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, seluruh kegiatan yang ada di laut dapat terjaga dan terlindungi. Hadirin sekalian, seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya terdiri dari kelautan. Potensi laut Indonesia merupakan potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk terus dikembangkan. 70% dari wilayah Indonesia merupakan kelautan. Dan diperkirakan lebih dari 2.500 jenis ikan dan lebih dari 500 jenis terumbu karang yang hidup di dalam lautan Indonesia. Oleh karena itu, biota laut merupakan hal yang patut kita banggakan dan patut kita jaga secara bijak keberadaannya. Hadirin sekalian, berbicara mengenai kemaritiman, bagaimana sih cara untuk mengembangkan jiwa kemaritiman pada generasi muda saat ini? Ada 3 cara untuk mengembangkan jiwa kemaritiman dengan melalui berbagai macam pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pendidikan maritim. Dalam hal ini, pemerintah perlu memasukkan aspek kemaritiman dalam muatan lokal kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Seperti halnya taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga ke perguruan tinggi. Dengan itu, generasi penerus bangsa dapat mengetahui peran dan fungsi laut bagi bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kedua adalah pendekatan budaya maritim. Metode ini ditujukan untuk menghidupkan kembali kegiatan berbudaya seperti Festival Duta Bahari, lomba perahu layar, lomba memancing, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pendekatan ekonomi maritim. Hal ini ditujukan untuk membuktikan kepada seluruh generasi penerus bangsa bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki prospek lapangan kerja yang cerah di masa depan. Selama ini, masyarakat Indonesia banyak yang beranggapan bahwa kegiatan di laut merupakan kegiatan yang penuh dengan resiko. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia sebagian besar beranggapan bahwa sumber mata pencaharian utama berada di daratan. Contohnya adalah bertani, berdagang, menjadi karyawan pabrik, dan lain sebagainya. Hadirin sekalian,
Anggapan inilah yang menjadi tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia yang sudah lama berpaling dari laut. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia perlu menyiapkan masyarakat yang berkualitas unggul dengan melibatkan dunia pendidikan. Pendidikan yang bermutu menjadi sarana yang paling tepat untuk menghasilkan SDM yang unggul guna untuk memajukan suatu bangsa di tengah pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Wilayah Sabang sampai Merauke merupakan sebuah amanah bagi generasi muda penerus bangsa untuk mengelola dan memanfaatkan potensi laut secara bijak. Seperti visi dari Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia diharapkan menjadi poros maritim dunia yang terwujud dalam bentuk Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bersatu, sejahtera, dan berwibawa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harusnya tahu untuk memahami betapa pentingnya fungsi dan peran laut bagi bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan. Sekian yang bisa saya sampaikan dari banyak kata yang telah terucap, dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama. Semoga apa yang telah sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us always express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala has been giving us some mercies and blessing so that we can attend this meeting without any obstacles. Not to forget, the second time, may salawat and salam be with our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who guide us from the darkness to the lightness as well as at the next world. Thank you for the time and opportunities that have been given to me this morning to talk about a very important topic. Standing here, I would like to deliver my speech with the theme Developing the Maritime Spirit toward Jelas Viva Jaya Mahe in the context of superior human resource advance Indonesia. As I said earlier, Jelas Viva Jaya Mahe. What is the meaning of Jelas Viva Jaya Mahe? Surely there are still many of us who do not know and do not understand what is the meaning of Jelas Viva Jaya Mahe. Ladies and gentlemen, Jelas Viva Jaya Mahe comes from the Sanskrit and consists of three parts, namely Jelesu, Iva, and Jaya Mahe. Overall, Jelas Viva Jaya Mahe the means is our glory is in the sea, or it can also be interpreted as in the ocean we win. The term of Jelas Viva Jaya Mahe is a guide for the soldiers to work together towards victory of the Navy at sea. The term of Jelas Viva Jaya Mahe is also a guide as well as a guide for Indonesian Navy to act in responding to sea of Republic Indonesia. Ladies and gentlemen, as we have known, Indonesia is an archipelago state where 2/3 of its territory of the ocean. Indonesia Marine has a huge potential to be developed and protected wisely. 70% of Indonesian territory is the ocean. It is estimated that more than 2,500 species of fish and more than 500 species of coral live in it. The wealth of Indonesian marines is something that we should protect and develop it wisely. My respectable audience, the question is how to develop and protect it wisely? I believe by cultivating the nautical spirit, we will be able to protect and develop it wisely. There are three ways to develop and protect our marines. The first is the maritime education approach. The government needs to incorporate the maritime aspect in the local curriculum at every level of education, such from kindergarten, elementary school, junior high school, senior high school, to university. So, the younger generation can understand the function and the role the sea for Indonesia is an archipelagic country. The second is the maritime cultural approach.
This method is intended to revive the local culture of coastal communities. This second method can also be developed the reactivation of cultural activities like Maritime Ambassador Festival, Sailboat Festival, Fishing Festival, or each other. The third is maritime economic approaches. This is intended to prove the entire younger generation that marine sector has a brighter prospect in the future. So far, many Indonesian people think that the activities at sea are the risky activities. So, the most Indonesian infer the main source of livelihood is the island, like farming, trading, factory employees, and each other. Ladies and gentlemen, this assumption is a big challenge for Indonesian people who are too hard to turn away from sea. To face this challenge, Indonesia needs to prepare the superior quality society by involving the worlds of education. The quality education is the most appropriate means to produce the superior human resource and to advance a nation in the amid the rapid development of science and technology today. From Sabang to Merauke is a challenge for the younger generation to manage and utilize the potential of the sea wisely. Therefore, we as the next generation of the nation have to know and understand how to important the role the seas for Indonesia as an archipelagic country. This is the end of my speech today. Thank you for your attention. I'm sorry if there is any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.